membahas penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan metode numerik, gitu ya. Jadi metode Euler dan Rankuta. Nah, hari ini adalah metode Euler dulu. Nah, ini saya tampilkan adalah uraian topik mata kuliah subbab daripada mata kuliah. Jadi, ini adalah uraian pertemuan-pertemuan dari 1 sampai selesai. Nah, saya kebagian di penyelesaian persamaan diferensial, baik diferensial biasa maupun diferensial biasa maupun diferensial parsial, kemudian dengan aplikasinya, contoh-contoh aplikasinya, contoh untuk numerik di teknik sipil. Nah, dulu waktu saudara belajar persamaan diferensial, ya, ini persamaan diferensial, jadi saudara belajar bentuk persamaan diferensial, ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial. Nah, ini kebetulan yang ini adalah persamaan diferensial biasa. Ini persamaan diferensial biasa yang saya pelajari di sini, apa yang saya ajarkan. Jadi bentuk persamaan diferensial ada di dx fungsi xy. Nah, ini y0 sama dengan y0. Maksudnya y0 ini apa? Y pada saat x sama dengan 0 sama dengan y0. Nah, ini ada contoh misalnya ya, saudara disuruh atau diminta menyelesaikan persamaan diferensial seperti yang ini ya. Yang di dx plus 2y sama dengan 1,3 eksponensial minus x, di mana y0 sama dengan 5. Nah, gitu ya. Nah, solusinya ini sudah ada solusinya ya. Solusinya adalah sebelah kanan ini, bahwa fy sama dengan 1,3 eksponensial minus x minus 2y. Nah, tentunya kalau ada persamaan diferensial, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial? Nah, harus saudara integralkan. Nah, jadi harus saudara integralkan. Jadi kalau saudara tidak integralkan, tidak bisa. Jadi harus diintegralkan. Itu ya. Recording in progress. Nah, ini salah satu contoh penyelesaian persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial biasa. Misalnya contohnya soalnya adalah dx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x plus 1. Maka y-nya, y-nya sama dengan apa? Saudara integralkan yang 2x kuadrat plus 2x plus 1. Bagaimana mengintegralkannya? Itu saudara sudah pelajari dalam pelajaran matematik atau kalkulus. Ya. Sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu dengan mengintegralkan. Nah, ini kalau diselesaikan seperti ini, ya, y sama dengan 0,677. Jadi gini, jadi 2x kuadrat ini, kalau kamu 2x kuadrat, kamu integralkan jadi 2/3 x pangkat 3. Kemudian 2x jadi 2x kuadrat per 2. Baik, jadi x kuadrat saja. Tambah 1 jadi x plus c. Nah, kalau persamaan seperti ini masih mengandung konstanta c, ini disebut dengan general solution. Ya, general solution. Nah, dari general solution bisa jadi particular solution. Particular itu adalah khusus, general adalah umum. Jadi penyelesaian secara umum. Nah, kalau sudah dia nanti C-nya hilang, maka dia namanya penyelesaian secara khusus. Maka disebut dengan particular solution. Nah, untuk menjadikan general solution menjadi particular solution, saudara perlu initial condition. Initial condition adalah kondisi awal. Kondisi awal. Nah, misalnya suatu bangunan, katakanlah misalnya balok. Kondisi awalnya apa? Kondisi awalnya bahwa tidak ada lendutan sama dengan 0. Nah, itu kondisi awal. Atau sebelum dihitung, kondisi awalnya itu adalah bahwa sudah terjadi lendutan. Ya. Balok itu sudah terjadi lendutan. Itu namanya initial condition.
Jadi initial condition, ya. Jadi initial condition atau initial boundary, initial condition ataupun nanti ada boundary condition. Kalau ini adalah initial condition. Kalau initial condition itu tergantung daripada waktu, ya, tergantung daripada waktu. Kalau boundary condition tergantung daripada ruang. Maka kalau 0, maka yang rumus yang apa namanya Y sama dengan 0,667 pangkat X pangkat 3 tambah X kuadrat ditambah X tambah C, bila mana ditambah lagi dengan initial conditionnya, di mana Y 0 sama dengan 2, maka C akan dapat dihitung, C-nya sebesar 2. Bagaimana ini? Nanti kamu habis ini, kamu coret-coret sendiri ya, kamu pelajari sendiri bagaimana cara mendapatkan itu. Itu mengingat-ingat lagi waktu saudara belajar integral waktu itu. Waktu belajar di semester sebelumnya. Nah, sehingga persamaan menjadi ini. Nah, ini yang disebut dengan adalah particular solution. Ada pertanyaan di situ? Ada pertanyaan? Anissa? Anissa ada? Anissa Susila? Ada, Pak. Anissa, itu jadi kamu ingatkan dulu kan belajar itu ya, belajar persamaan diferensial, ya belajar persamaan diferensial. Nah buka-buka lagi gitu ya. Oke, makasih. Nah ini saya lihat juga ada yang menampakkan dirinya, nah ini bagus ya. Dia lebih bisa mengenal dua arah. Kalau saya tidak tahu siapa saudara, ketemu tengah jalan juga tidak tahu. Oke, next. Nah, jadi kalau kita lihat secara grafis begini, ya secara grafis ada X-nya, ada X, ada Y. Jadi ada namanya nanti, nah ini yang kurva yang mulus ini adalah yang teori, ini teori, ya. True value, ini analitis. Ini yang secara analitis, ya. Ini secara analitis. Nah, kemudian kalau predicted value ini adalah secara numerik. Nah, ini pakai numerik. Jadi satu pakai numerik, satunya pakai analitis. Mana yang betul antara numerik dengan analitis? Yang paling betul adalah analitis. Numerik adalah pendekatan. Nah, kenapa kita hitung analitis? Kenapa kita pakai numerik? Kan sudah secara analitis. Analitis sulit penyelesaiannya, ya. Untuk penyelesaian ini sulit, ya. Untuk menjabarkannya sulit, maka dipakailah dengan numerik. Numerik ini ada, ya, metode numerik ini ada setelah adanya komputer. Di tahun 70-an itu sudah mulai adanya komputer, sebenarnya sudah ada numerik, tapi masih terbatas. Dulu namanya komputer itu jadi sebesar-besar kayak file kabinet, ya, besar-besar. Lama-lama dia ada komputernya mengecil kayak PC, terus ada laptop, ya itu kecil. Itu cerita komputer. Jadi seiring dengan adanya zaman komputer, memudahkan dalam perhitungan, maka numerik itu semakin dia giat dipakai di mana-mana. Jadi memang kelihatannya kalau kamu mau maju, jadi kamu harus mengikuti zaman dengan perkembangan zaman yang ada. Sekarang bukan hanya komputer, sudah zaman 4G, ya, 4G itu, ya, zaman industri. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Kalau tidak, maka kita akan tenggelam. Kita akan terlindas dengan ilmu teknologi itu. Terlindas sehingga kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekhususan, tidak punya tidak punya kapasitas, tidak punya capability untuk bekerja. Oke, nih. Jadi kalau dilihat di gambar, ini ada penjelasannya, nanti kamu baca sendiri penjelasannya, ya. Nah intinya kalau numerik, jadi numerik itu pendekatan. Jadi ada apa? Pendekatan numerik. Jadi ibarat garis yang tadi garis melengkung, maka garis melengkung itu
berupa garis patah-patah, dibagi dalam beberapa bagian, patah-patah, dibagi, jadi satu garis melengkung dibagi. Nah, semakin elemennya kecil itu semakin mendekati, gitu ya. Jadi kalau melihat gambar ini, maka kita ini harus memprediksi berapa y di sini, berapa yx, ya yx ya, yx ini berapa, yaitu basisnya adalah x0 y0, kemudian dengan adanya prediksi dia pertambahan, ya. Dia pertambahan akibat adanya slope itu kemiringan, ya. Kemiringan adalah perbandingan antara sisi berdiri, bahasa Inggrisnya rise, sisi berdiri dengan sisi tidur, dengan sisi mendatar. Nah, jadi slope adalah rise itu garis tegak lurus, run itu garis mendatar. Jadi yang tegak lurus adalah sumbu y, jadi y1 dikurangi 0, kemudian sumbu x1 dikurangi x0. Nah, ini disebut slope adalah sebagai fungsi x0 dan y0. Sehingga y1 tadi, y1, ini kalau kamu lihat sini, y1, ini y1, kalau sini y1 ini y0, maka disebut ini yi. Di sini berarti yi minus 1 atau 0, y0. Jadi yang di depan ini sama dengan y semula, ya, semula ditambah dengan adanya slope. Jadi ini. Nah, ditambah dengan jadi y1 sama dengan y0 ditambah fungsi x0 y0 x1 minus x0. Gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi muncullah rumus ini nanti begini jadinya y plus 1 sama dengan y plus sekian. Ya. Ini adalah persamaan Euler. Ini adalah nama persamaan Euler. Maksud rumus ini bagaimana? Misalnya pada saat I sama dengan 1, jadi yang pertama, pada saat I sama 1 adalah Y1 bacanya. Ya. Pada saat I sama dengan 0, jadi pada saat awal I sama dengan 0, jadi Y1 sama dengan I-nya berapa? 0, ya Y0, jadi Y1. Kalau pada saat I sama dengan 0, maka ini adalah Y1 sama dengan Y0 ditambah fungsi X0, Y0. Gitu ya. Fungsi X1, Y1, sorry. Sama fungsi X1, saya ulang lagi. Jadi kalau I sama dengan 1, berarti kalau I-nya sama dengan 1, ini jadi Y2. Sama dengan Y1 ditambah fungsi X1, Y1. Gitu. Kalau I-nya sama dengan 1, kalau I sama dengan 0, berarti adalah Y1 sama dengan Y0 ditambah Fx0, Y0 dikalikan H. H itu adalah step size, yaitu X1 dikurangi X0. Tuh. Nah, ini langsung aja saya kasih contoh. Nah, ini contoh, misalnya ada contoh begini. Ini di X dt sama dengan sekian. Nah, saudara masih disuruh di sini diperintah untuk menyelesaikan secara analitis. Mengapa diselesaikan secara analitis? Ya, supaya bisa untuk membandingkan dengan yang numerik. Ini karena ini contoh, maka dia untuk exercise, maka saudara diminta untuk menyelesaikan secara analitis. Ini kalau secara analitis. Nah, kemudian diintegralkan, dari 0 sampai 4 integralnya dengan dialektrisis sama dengan setengah. Maka persamaan eksaknya
adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini dulu. Jadi diselesaikan dulu tadi general solution, kemudian particular solution. Saudara selesaikan secara analitis. Lihat pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian kalau itu untuk I, misalnya tadi adalah untuk X0. Untuk X1, seperti saya bilang tadi, ya. X1. Ini, ya. Nah, kemudian habis itu masih cara analitis. Ya. Analitis. Nah, sekarang kalau dia caranya adalah cara apa namanya itu numerik. Nah, ini cara numerik. Nih, jadi X1 sama dengan X0 ditambah delta T. Nah, ini adalah fungsi X0 Y0 di sini. Dapat berapa X1? Oke. Soal kamu selesaikan. Nah, kemudian habis itu, ya saya cepat aja. Nah, ini ada perhitungan numerik ya. Perhitungan numerik. Bagaimana perhitungan numeriknya? Nah, saya langsung share aja yang Excel biar cepat ya. Saya loncat aja yang ke Excel. Tapi nanti di rumah kau pelajari ini nah. Kau pelajari yang ada di PowerPoint ini. Mengapa jadi demikian? Saudara bangun Excelnya. Excelnya saudara bangun. Saudara pindahkan ini ke Excel. Dan pindahkan dengan rumus-rumus yang sudah ada dalam PowerPoint ini, sehingga hasilnya benar begini. Nah, kalau hasilnya benar, baru ini kamu jadikan Excel untuk tugas. Itu caranya. Ya. Nah, sekarang saya stop share. Biar cepat. Nah, kemudian saya share yang Excel-nya. Nih, ini contoh. Nah, kita lihat soal kita tadi ya. Nah, ini tadi, ini contoh ya. Ini contohnya. Contoh metode Euler ya. dx/dt sama dengan sekian. Nah, ini ya. dx/dt sama dengan sekian. Ini pakai metode Euler di mana ya di mana x0 ya, sama dengan 1. Tuh. Nah, ini jadi pertama saudara selesaikan dulu pakai analitis. Nah, saudara selesaikan pakai analitis, baru rumusnya kamu taruh di sini. Langsung X analitis. Nah, fungsi itu tidak harus IX, tidak harus DY dx, tidak harus. Namanya itu hanya simbol aja. Ini kalau dx dt. Jadi X terhadap fungsi T. Nah, itu ini ya. Nah, ini. Jadi selesaikan dulu secara analitis. Setelah selesaikan baru masukkan angkanya. Ya. Untuk misalnya ini, untuk T sama dengan 0, ini hasilnya. Untuk T sama dengan 0, misalnya untuk T sama dengan 0. Nah, ini diselesaikan dulu X-nya. Karena masih diferensial, diintegralkan, cari persamaan general solution, masih ada C, kemudian C-nya dihilangkan dengan initial condition X0 sama dengan 1. Begitu, analitis dulu. Terus untuk T sama dengan setengah. Ya. Terus kamu selesaikan terus. Kemudian baru kamu kerjakan dengan cara Euler. Cara Eulernya ini. Nah, ini dx/dt ya seperti ini, masih persamaannya ya. Masukkan persamaan di sini. Persamaannya masukkan. Nah, kemudian ini delta X kali dx/dt. Delta X itu 0,5. Ini masukkan 0,5. Step size-nya berapa? Yang diminta. Kalau setengah, kalau 1 ya 1 gitu. Di dx ini adalah step size-nya, deltanya. Nah, kemudian masukkan ke persamaan Euler. Nah, ini persamaan Eulernya. Ya. Persamaan Eulernya adalah tadi X sebelumnya, ya kan? X sebelumnya seperti ini. Jadi ini 5,25 dapatnya adalah dari sini 1 plus dx plus dx dt yang ini.
Jadi 1 plus 4,25, maka dapat 5,25. Dan seterusnya. Setelah itu, baru saudara buatkan perbandingan antara analitis dengan Euler tadi, dengan numerik. Dari sini kelihatan. Maka dari itu kalau numerik, kamu ada numerik ini ada teori kesalahan. Jadi ada toleransinya. Jadi yang paling betul yang mana adalah yang analitis. Mengapa kita lakukan numerik? Karena dia lebih mudah dikerjakan dengan komputer dibandingkan dengan analitis. Mungkin sampai situ dulu. Untuk selebihnya, saudara tolong buka rekaman yang saya kirim yang kuliah dengan mahasiswa Recording stopped. Indralaya kemarin, gitu ya. Tugasnya saudara kerjakan, ya waktunya 1 minggu, sudah ada batas-batasnya. Itulah. Jadi situ, jadi saya juga tidak ngasih ujian ya, tidak ngasih ujian dari kamu ini, dari contoh lah latihan-latihan gitu. Saya tidak banyak kuliah karena mungkin 1, 2, 3 kali kuliah, paling banyak 4 kali lagi selesai. Karena kamu tanggal 9 udah ujian. 9 itu sudah masa ujian. Baiklah, ada pertanyaan di situ sebelum saya akhiri? Halo? Izin bertanya, Pak. Masih dengar? Ya. Masa ujian tuh tanggal 29 atau 9 ya, Pak? Apa? Masa ujiannya tanggal 9 atau tanggal 29, Pak? Lihat pengumuman resmi dari jurusan ya, dari prodi ya. Saya itu hanya perkiraan aja tadi. Saya juga belum baca yang resmi gitu. Tapi kurang lebih begitulah. Yang kamu lihat tanggal berapa? Yang kamu lihat di website resminya? Ada nggak? Ada yang lihat? Belum sempat, Pak. Tapi Nah. ini lagi dicek. Nah, lihat. Jadi saya tidak banyak lagi ngasih kuliah itu. Insya Allah selesai untuk persamaan diferensial. Nah, minggu depan itu kita tetap kuliah ya. Minggu depan kuliah. Walau libur juga nanti tetap kuliah. Karena kita kan online, nggak masalah kita. Ya. Karena kalau tidak ada lagi, kalau ada pertanyaan silakan nanti saudara tanyakan, tapi saudara pelajari dulu, kemudian dengarkan rekaman yang saya bagikan, kemudian cara gini, kamu print out dulu bahan, kemudian dengarkan yang saya jelaskan, mulailah kerjakan tugas, kalau tidak tahu saudara tanyakan. Oke? Itu ya. Halo, dengar nggak? Ya, Pak. Nah, Benar, itu Pak. Baik, Pak.